Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa yang saya hormati, bertemu dengan saya kembali pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang sumber dana jangka pendek, kemudian jenis dan mengapa diperlukan pembiayaan jangka pendek tersebut. Silakan adik-adik tonton channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dilunasi atau dibayar pada waktu yang cepat dalam tempo 1 tahun atau kurang untuk memenuhi kegiatan operasional rutin di sebuah perusahaan. Kenapa perusahaan membutuhkan pendanaan jangka pendek? Di antaranya yang pertama, perusahaan membutuhkan dana segar untuk keperluan pembiayaan atau pembayaran modal kerja atau kebutuhan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam tempo 1 tahun atau kurang. Kemudian alasan yang kedua, laba ditahan, tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga, sumber dana jangka pendek tersedia cukup banyak, mudah, dan biaya yang mengiringi lebih rendah. Kemudian yang terakhir, kenapa perusahaan membutuhkan pendanaan jangka pendek? Manajemen keuangan lebih memilih untuk mengambil utang dibandingkan menunggu dana di sektor lain. Jenis pendanaan jangka pendek, di antaranya yang pertama, pendanaan spontan. Apa itu? Pendanaan spontan adalah tipe pendanaan yang bijak atau yang dapat menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kegiatan perusahaan. Ya, maksudnya lebih kurang, pendanaan dari utang yang timbul akibat adanya kegiatan atau transaksi oleh perusahaan. Jika tidak ada transaksi, maka tidak akan muncul pendanaan spontan. Contohnya adalah utang dagang atau utang pajak. Utang dagang bisa muncul karena perusahaan membeli pasokan barang dagang atau bahan baku kepada supplier secara kredit. Jika tidak membeli secara kredit, maka utang dagang tidak akan muncul. Pendanaan spontan tidak akan terjadi. Setelah perusahaan mendapatkan barang secara kredit, maka sejak tanggal tersebut perusahaan telah berhutang kepada supplier. Kredit utang dagang ini umumnya harus dilunasi tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian utang pajak. Utang pajak terjadi karena pajak yang muncul akibat kegiatan perusahaan yang menghasilkan pendapatan atau laba dan harus dibayar oleh perusahaan pada tanggal tertentu di setiap periode. Utang pajak otomatis muncul ketika perusahaan berhasil melakukan penjualan dan mendapatkan laba. Besar kecilnya tergantung pada seberapa besar penjualan yang dihasilkan sebuah perusahaan. Kemudian kita kenal dengan pendanaan yang tidak spontan. Artinya tipe pendanaan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Manajemen membutuhkan waktu dan negosiasi untuk mendapatkan atau mengubah, menambah, atau mengurangi
dana yang diinginkan. Contohnya pendanaan tidak spontan, pinjaman kredit, commercial paper, anjak piutang, kemudian menjaminkan piutang, leasing, kredit tanpa anggunan, letter of credit, menjaminkan persediaan barang dagang, repurchasing agreement. Pinjaman kredit, pinjaman utang yang berasal dari bank atau lembaga keuangan yang bukan bank. Pinjaman kredit umumnya ada dua jenis, kredit transaksi dan kredit lini. Kredit transaksi merupakan kredit yang khususkan untuk tujuan yang spesifik. Sedangkan kredit lini memungkinkan pinjaman bisa berhutang pada nominal tertentu yang tidak melebihi plafon pinjaman. Kemudian commercial paper adalah utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual kepada calon investor. Umum jangka waktu pembeliannya maksimal 3 bulan atau 90 hari. Dan commercial paper biasanya berbunga rendah. Kemudian menjaminkan piutang, maksudnya pendanaan jangka pendek ini juga melibatkan piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Namun piutang tidak dijual, tapi dijaminkan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman. Jadi perusahaan tidak kehilangan hak atas piutang tersebut. Namun apabila perusahaan tidak mampu melunasinya, maka perusahaan akan kehilangan hak atas piutang tersebut karena sudah berpindah tangan kepada yang meminjamkan dana. Leasing tidak asing lagi bagi kita semua. Leasing adalah alternatif pendanaan jangka pendek yang bisa dimanfaatkan perusahaan yang ingin memiliki aset seperti kendaraan atau peralatan. Jadi perusahaan akan mendapatkan aset, bukan uang tunai. Kredit tanpa anggunan umumnya diberikan oleh lembaga keuangan bukan bank yang tidak mewajibkan adanya jaminan terhadap kreditnya. Namun kredit jenis ini memiliki plafon atau batas maksimal kredit tidak terlalu tinggi dengan tingkat bunga yang tinggi. Letter of credit adalah pernyataan tertulis dari bank yang menyatakan pembeli atau penghutang akan membayar kepada perusahaan pemberi hutang apabila beberapa kondisi perusahaan sudah terpenuhi. Menjaminkan persediaan barang dagang. Perusahaan bisa memilih memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya dengan menjaminkan persediaan barang dagang yang dimiliki. Tidak jauh berbeda dengan menjaminkan piutang. Pemberi pinjaman akan mensurvei nilai pasar dari persediaan barang dagang untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan. Jumlah pinjaman berasal dari persentase tertentu dari nilai persediaan barang dagang yang dijaminkan. Kemudian repurchase agreement atau repo adalah surat perjanjian antara pembeli dan penjual. Efek yang menyatakan perusahaan penjual akan membeli lagi efek yang telah dijual kepada pembeli dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati. Itu di antara beberapa pembiayaan jangka pendek yang mesti kemungkinan diberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mengambil atau sesuai dengan keperluan perusahaan mana yang cocok untuk pembiayaan jangka pendek. Demikianlah dalam uraian singkat ini
tentang pembiayaan jangka pendek. Silakan adik-adik pahami, kemudian komen, dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.